di mana kita bersama-sama menjelajahi seluk-beluk kehidupan, hubungan, dan diri kita sendiri di dalam dunia psikologi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin akhir-akhir ini tuh lagi viral, yaitu mengenai cyberbullying. Nah, mungkin dari teman-teman udah gak asing lagi ya sama cyberbullying. Kenapa sih efek cyberbullying itu tuh bisa begitu serius, dan gimana sih kita sebagai korban, pelaku, ataupun saksi untuk menghadapinya? Nah, kita ingin membahas tuntas hari ini mengenai itu semua nih teman-teman. Oke, mungkin kalian dari tadi udah salvok nih sama kakak yang ada di samping aku. Oke, mungkin sebelumnya kakak boleh ya memperkenalkan diri kakak dulu. Dari prodi apa, semester berapa? Oke, perkenalkan semuanya, aku Putri Sekar Ayu, biasa dipanggil Sekar, dari jurusan psikologi. Kebetulan aku lagi semester 4 sekarang. Oke, kesibukannya apa kak sekarang? Aku kesibukannya berorganisasi, kuliah udah itu aja sih kak sekarang. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita bakal langsung cicat aja ya mengenai cyberbullying. Oke kak, sebelumnya menurut kakak itu apa sih cyberbullying? Ya, kalau menurut aku tuh cyberbullying tuh dia tuh membuli orang dengan secara di internet gitu loh kak, kayak misalkan IG, di FK gitu ya, abis itu kayak bales-balesan DM, komen gitu, udah kayak gitu di lewat WhatsApp dan berbagai aplikasi lainnya. Semua sosmed ya? Ya betul, dan itu lumayan bikin down ya kak pastinya. Apalagi ketika kita merasakan bully itu secara verbal aja kita udah down banget ya. Iya, bener banget. Apalagi kita tuh udah mencoba mengalihkan dengan ponsel gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi biar kita sendiri tuh ngerasa fine lagi gitu, tiba-tiba dapat cyberbullying yang lumayan berat gitu ya kak. Jadinya kayak aku ngerasa itu enggak banget dan merasa down pada saat itu. Pasti sih ya. Kak Sekar pernah ngalamin gak sih? Pernah banget kak. Jujur udah lama tapi masih keinget gitu ya kak. Maksudnya kayak karena masih trauma juga gak sih? betul, maksudnya pada saat itu tuh aku udah mencoba berdamai dengan masalah itu, tapi kok malah tambah ya. Makanya di saat itu aku nggak merasa aku ngapa-ngapain, tapi kenapa ya aku dapat itu. Iya. Jadi pada saat itu tuh ada salah satu masalah yang emang membuat aku tuh merasa down banget di situ. Karena aku nggak dapat bondingan dari siapapun dan nggak dapat pembelaan. Karena aku dapetnya bully secara verbal itu aku dapet. Dan ketika aku mengalihkan itu lewat aplikasi-aplikasi yang aku suka seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, malah aku dapet juga di situ gitu kan. Padahal tadinya mau untuk melarikan diri itu biar gak dapet bullying. Betul. Malah pas aku buka IG itu banyak banget orang yang ngetek aku pakai bulian dengan lonte, masa kata-kata kasar seperti itu ya teman-teman. Itu nggak boleh banget. Parah banget. Dengan kata-kata yang kasar aku disuruh keluar sekolah dan lain-lain. Menurut aku kan aku udah cukup ya dapat itu di sekolah pada saat itu, dan aku nggak merasakan itu apa yang aku lakukan itu sebuah tuduhan orang yang emang dilakukan tapi untuk menutupi kesalahan dia, menurut aku gitu. Jadi malah kamu terus yang Betul. kena gitu. Nah maksud aku kayak kenapa sampai lewat cyber ya gitu, karena itu bener-bener bikin aku down gitu kan. Dan makanya dari situ aku agak aktif di sosial media. Di IG pun aku sempat nggak main IG selama hampir 3-6 bulan. Apa masalah itu benar-benar aku ngerasa lega, dan aku waktu itu gak mau lihat DM karena itu udah masuk ke DM, terus aku di tag juga di situ, jadi aku benar-benar gak mau lihat. Wah, permasalahannya jadi melebarnya kemana-mana ya teman-teman. Oke, lalu menurut Kak Sekar nih, kenapa sih pelaku cyberbullying itu tuh bisa dengan seenaknya gitu menyeletuk seperti itu? Karena dia nggak ngasih diri kita kak. Iya juga sih. Iya. Karena maksudnya dia juga tahu cerita itu kan hanya sepenggal ya dari orang yang emang nggak suka sama kita gitu. Jadi ya udah dia ikut-ikutan aja, FOMO gitu loh orangnya.
Jadi ya mungkin dari situ sih Kak. Oke, ternyata bisa separah itu ya cyberbullying, bahkan sampai sekarang pun masih merasakan trauma gitu yang mendalam. Kalau untuk dampak yang dari kakak alami itu, teman-teman kakak ataupun keluarga kakak itu tetap mendukung kakak atau tidak? Jadi kayak lingkungan sekitar kakak itu tuh mendukung kakak, ada gitu untuk kakak, atau malah sebaliknya? Kalau buat orang tua tuh pasti ada ya Kak, tapi sebenarnya tuh bukan yang menekan, tapi lebih kayak mau bisa. Padahal maksudnya orang tua aku tuh nggak tahu keadaan aku tuh di situ lagi down kah atau kayak gimana, dan mereka tuh kayak udah nggak apa-apa, kamu bisa ngadepin, bisa. Dan terus kalau itu semua ke aku gimana gitu di akunya gitu kan, berat. Oke. Terus kalau buat teman-teman tuh aku nggak bisa ngasih kepercayaan mereka 100% gitu loh Kak, karena dari teman-teman kelas aku pada saat itu ya itu teman-teman dari si komplotan itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak enggak deh, aku nggak bisa punya teman di sini, dan aku rasa aku sendiri kayak gitu, dan aku nggak dapat dukungan dari manapun pada saat itu. Karena Capsek pun taunya aku nih kan sempat ada operasi ya Kak, dia taunya aku lagi aborsi. Ya ampun, Dan sampai segitunya. sampai segitu ya, sampai aku bener-bener pengen dikeluarin, tapi nggak ada bukti yang membuktikan kalau aku melakukan itu gitu. Karena tapi mereka tetap percaya. iya, sangat percaya dengan hal itu. Mungkin karena apa di sekolah itu udah keseringan, maksudnya di angkatan-angkatan sebelumnya itu udah sering kejadian kayak gitu apa gimana. Tapi pada saat itu emang aku benar-benar tidak melakukan, dan aku merasa kayak kenapa aku gitu. Jadi aku hampir ada kali satu semester nggak keluar kelas, jadi aku bawa bekal aja, bawa minum. Jadi kalau minum aku habis, oh ya udah, aku nggak bakal keluar kelas, aku nggak bakal ke kantin, karena aku tahu tatapan orang aku tuh bakal kayak sejijik itu. Jadi aku cukup di kelas aja sih Kak. Dan itu yang nuduhnya orang yang sama? Yang sama wali kelas, abis itu Capsek, satu angkatan dan semua staf guru yang di sana. Ampun, ternyata miris ya teman-teman. Bahkan kita tidak bisa gitu melihat dari jabatan, mau dia sebagai guru ataupun apapun itu masih bisa gitu untuk melakukan bullying gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih kakak sudah berdamai belum sih sama semua orang yang sudah terlibat tadi? Jujur kalau buat berdamai mungkin untuk diriku sendiri ya, maksud aku kayak ya udah ya, mungkin ini emang udah menjalaninya gitu, mungkin emang aku yang terlalu baik atau kayak gimana, karena aku ngerasanya waktu itu emang dia ini teman dekat aku ngerasanya, atau mungkin aku aja yang ngerasa dia teman dekat aku, tapi dia menjadikan aku sebuah saingan, sebuah tameng untuk apa yang dia lakukan. Jadi untuk sekarang aku bener-bener berjaga-jaga ya, maksudnya aku berteman dengan siapapun, tapi aku akan berjaga-jaga sih Kak gitu. Kalau untuk guru-gurunya tadi? Kalau guru-gurunya tadi ada salah satu guru yang kebetulan dia mengajar aku di SMA gitu ya, dan dia ketemu aku lagi dan dia minta maaf karena dia tahu itu nggak benar. Dan pelaku ini tuh baru mengakui dia yang membuat permasalahan itu di aku kelas 9, pas kita udah mau lulus. Dia baru ngomong kayak, kamu tau gak sih waktu kamu dibully itu siapa ya pelakunya? Sebenarnya aku udah tahu kalau itu dia, terus dia ngomong kayak, aku tahu ya Bu. Iya tahu. Aku masa kayak dengan bangga gitu. Jadi sekarang aku lebih hati-hati sih buat apapun itu, buat lingkungan gitu. Berarti kakak jadi lebih susah ya untuk trust ke orang-orang. Betul. Walaupun orang-orang ngeliat aku kayak welcome, walaupun friendly, ya udah secukupnya maksudnya gitu. Jadi aku gak mau terlalu ngebuka itu semua, karena jujur trauma ya, maksudnya aku terlalu baik sama orang tuh kayak ternyata gini jadinya gitu. Jadi gitu sih Kak. Wajar sih, karena kan kakak mengalami hal yang sangat traumatis ya. Menurut aku pun aku juga belum tentu kuat kalau misalkan berada di posisi kakak gitu. Apalagi tadi tuh sampai menyebarnya ke seluruh lingkungan sekolahnya gitu, bukan cuma teman-temannya saja, tapi juga bahkan gurunya pun ikut campur gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang cyberbullying ini, aku juga pernah tahu Kak, karena cyberbullying. Jadi aku itu pernah buat konten video TikTok, dan itu juga viral ya.
viewersnya juga sampai ribuan dan likersnya juga sampai ribuan. Jadi di situ tuh aku bikin video pakai filter baru, tau nggak Kak? Tahu. Itu kan filter itu kan nggak ada efek nangisnya ya. Dan aku tuh bilang di video itu kalau filter baru itu tuh udah di-upgrade jadi ada filter nangisnya. Nah, terus mungkin orang-orang jadi nyoba ya. Pas coba ternyata nggak ada. Terus ada beberapa yang bilang, ini mah nangis beneran gitu, bohong dosa gitu. Terus habis itu ada juga orang tuh yang beberapa tuh komen malah kayak, apaan sih nyari perhatian banget gitu. Padahal kan di situ aku cuman kayak ya udah aja gitu lagi buat konten, nggak yang serius. Cuman ya emang kalau dibilang sakit hati ada sih ya, pasti sedikit, apalagi sebagai perempuan ya yang lebih mengedepankan perasaan gitu. Cuman ya dari situ aku juga jadi lebih sadar aja kayak ya namanya dunia sosial media gitu, gak mungkin selamanya tuh gak ada yang iya pasti ada aja haters gitu kan. Jadi ya kita harus tetap untuk memperkuat lagi diri kita gitu, mau sebagaimana besarnya badai itu. Oke, jadi teman-teman, dari semua cerita kita hari ini dapat disimpulkan bahwa cyberbullying itu merupakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, platform gaming, atau bahkan email. Oh iya, apalagi di gaming itu banyak banget ya. Apalagi kalau misalkan kalian itu main gamenya itu tuh gak jago, pasti kalian bakal dapat perlakuan cyberbullying di situ teman-teman. Dan itu tuh bener-bener yang parah banget. Karena dulu aku juga pernah nih main ML. Kalian tahu ML, Mobile Legends. Nah, di situ itu kalau misalkan kalian mainnya gak benar, pasti kalian langsung kena cyberbullying. Jadi kalau kalian gak kuat mental sih ya bisa-bisa aja gitu, langsung kayak sedih, terpuruk, sampai gak mau main game itu lagi gitu. Terus juga bentuknya itu bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan gosip atau kebohongan, memasang foto atau video, melakukannya tuh tanpa izin, terus juga mengirimkan pesan ancaman atau kebencian. Kayak mungkin yang di Instagram nih, misalkan ada yang benci sama kalian, terus habis itu biasanya itu orang itu tuh menggunakan akun fake, jadi kayak pura-pura jadi orang lain gitu, agar bisa mencaci maki. Benar-benar tragis itu ya untuk cyberbullying, kayak kok bisa ya orang seperti kayak itu gitu sama kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan mungkin konten atau yang kita post, padahal tuh kita tuh ngepost tuh untuk kesenangan kita aja, tapi pasti ada aja yang nggak suka sama apa yang kita posting. Padahal itu juga kalau dibilang sosial medianya juga ya punya kita gitu. Betul. Cuman kadang mungkin emang orang-orang nih agak jahil ya mulutnya. Dan mungkin memandang sesuatu itu dengan cara yang beda. Iya. Dan ternyata nih Kak, cyberbullying itu tuh faktornya banyak banget. Ada yang karena mereka itu emang pernah nih ngalamin bullying tapi di dunia nyata, dan mereka tuh melampiaskannya tuh malah di dunia maya ke orang lain gitu. Jadi kayak mungkin biar ngerasain apa yang dia rasain ya. Terus juga bisa karena dia tuh ingin mencari perhatian nih, karena dia tuh jarang mendapatkan perhatian dari orang-orang lain. Tapi caranya salah ya. Iya, bener banget. Itu bener-bener cara yang gak banget. Betul. Juga bisa karena mereka itu merasa berkuasa gitu di lingkungan itu. Jadi kayak ya mereka ngerasanya mereka paling oke lah. Gitu. Nah, jadi Soket Simapsi, penting banget untuk kita itu menyadari bahwa di balik setiap layar ada manusia yang dengan perasaan. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan itu memiliki kekuatan untuk membangun atau justru menghancurkan ya Kak. Dan juga nggak semua orang itu bisa terima dengan ketikan kalian di sosial media. Bahkan mungkin walaupun dia tuh nggak bisa untuk membalas itu ketikan kalian yang jahat, pasti dia tuh merasa sedih, habis itu down, terus nangis sendirian di kamar yang bahkan kalian tuh sendiri nggak tahu. Iya, benar banget. Jadi kita harus bisa menjaga ketikan kita dan lebih berhati-hati lagi untuk bermain sosial media.
Nah, Kak Sekar punya nggak sih pesan untuk teman-teman Sokes Himapsi? Aku punya banget teman-teman. Jadi dengan yang tadi aku ceritain, kalian mungkin bisa lebih membela diri kalian gitu di depan orang-orang yang membuli kalian secara verbal maupun cyber. Kalau di verbal mungkin kalian bisa lebih marah ya daripada mereka, karena mungkin aja apa yang mereka tuduhkan itu kan nggak benar ya. Itu mungkin aja asumsi mereka aja, atau bahkan ingin menjadikan kalian tameng atas kesalahan mereka. Kayak yang tadi Kak Sekar alami. Betul. Pesan aku untuk kalian yang merasakan cyberbullying, mungkin kalian yang merasakan itu bisa kalian lawan ya Kak, dengan cara membela diri kalian kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang komen di sosmed kalian, mungkin kalian bisa membalas itu dengan kata-kata yang bijak, gak seperti mereka dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Oke, jadi Sokes Himapsi, cyberbullying itu bukanlah sebuah lelucon ya. Mari kita tanamkan bahwa di setiap akun itu ada manusia yang mempunyai perasaan itu yang berbeda-beda. Dan kita harus lebih bijak lagi nih untuk menggunakan sosial media dengan baik. Oke, mungkin sampai sini saja episode kali ini. Terima kasih untuk Sokes Himapsi yang sudah mendengarkan dengan setia dari tadi. Dan juga semoga episode kali ini bisa memberikan wawasan yang luas nih kepada Sokes Himapsi. Untuk kalian yang sedang merasakan cyberbullying, episode kali ini bisa membantu kalian nih untuk keluar dari zona tersebut. Aku Naila Revalina Dan aku Sekar Ayu pamit undur diri. See you. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.